mushaf ya. Kan Rasul kan didatangi malaikat Jibril kan nggak dikasih buku nih baca, enggak kan, tapi dibacakan, Rasul ulangi, baru nanti di zamannya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu jadi mushaf ya, satu buku. Tahukah kita di zamannya Sayyidina Utsman Islam sudah seluas apa? Bayangin ya, Jazirah Arab, bukan cuma Mekah Madinah, sekarang 7 negara. Arab Saudi, Oman, Yaman, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, tuh 7 negara. Negeri Syams sekarang 4 negara, Palestina, Suriah, Libanon, Yordania ya. Persia, Iran dan Irak misalnya. Romawi Selatan udah takluk. Afrika sebelah utara 5 negara, dimulai dari paling kanan yang berbatasan langsung sama Palestina, Mesir, Libya, Tunisia nyelip di atas, Aljazair, Libya, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, paling kanan paling kiri Maroko. Ya. Oh, udah Islam semua itu. Tahukah kita Pak Bu, di daerah seluas itu sudah ada berapa Al-Quran yang ada di seluruh daerah itu? Baru ada 5. 5 coba bayangin, Masya Allah. Pertanyaannya kan, oh mereka semua kok kualitasnya pada hebat-hebat manusianya, kadang ngikutin Al-Quran. Loh, mereka nggak pegang Al-Quran masalahnya. Kita bisa beli Al-Quran di mana-mana, nggak pegang Al-Quran juga bisa download di handphone, betul? Apa yang bedain berarti? Inilah ya, karena kan kata perintah membaca di dalam Al-Quran kan ada 2, ada Iqra, ada Utslu. Contoh di surat 29 Al-Ankabut ayat 45, Utsluma ya. Utlu, bacalah. Apa bedanya? Kalau Iqra baca, ada bacaannya atau ada suaranya, kita tinggal ulangi. Tapi kalau Utslu itu dia membaca karena memang sudah ada di kepala, dihafal. Nah kita lihat, kok di Indonesia kan juga sekarang banyak penghafal. Ini dia, kalau penghafal sekarang yang penting hafal dulu. Artinya belakangan ngamalin apa lagi ya. Ada di sini yang hafal surat Al-Falaq, angkat tangan. Apa? Tolong bacakan tapi terjemahan bahasa Indonesianya, bukan Arabnya. Bingung ya, kok bisa lebih hafal Arabnya ya? Nah itulah Allah ya, padahal kita bukan orang Arab ya. Sedangkan penghafal zaman dulu, mereka tidak akan maju menghafal ayat selanjutnya sebelum ayat itu selesai mereka amalkan. Nancep senancep-nancepnya di hati ya. Itu tapi mulai dari keluarga dulu ya. Bu, saya mau tes ibu-ibunya dulu ya. Karena ibu-ibu kadang memang diberikan kelebihan oleh Allah di lisannya. Dalam sehari 21.000 kata. Kalau laki-laki bisa cuma 6.000, 7.000. Betul? Bu, kalau dikejar anjing, ibu mesti apa? Lari ya. Perhatikan. Ibu dengan anjing larinya lebih cepat siapa? Terus fungsinya ibu lari apa Bu? Ya kan? Yang penting bunyi dulu, pikirnya nanti belakangan. Ya. Tes lagi Bu ya. Tes lagi. Bu, apakah ibu ingin punya suami yang jujur? Pertanyaan selanjutnya, apakah ibu siap jika suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Sebetulnya Bu, 2 bulan yang lalu, udah ya. Ternyata dia sudah, sinetron lah. Tenang Bu ya. Allah yang jaga, bismillah. Yakinilah pasangan kita adalah jalan dari Allah untuk kita tambah mudah ke surganya Allah. Kita tidak mungkin baik sepenuhnya, kita juga tidak mungkin zolim dan jahat sepenuhnya. Maka mandangnya jangan selalu dengan pandangan hak kamu, hak aku ini, kewajibanmu ini. Kalau hak dan kewajibanku ini tidak bisa terpenuhi, masih banyak yang mau. Apalagi yang jadi perbandingannya drama Korea. Aduh, beda.
Di drama mah habis kecelakaan juga masih make up, Bu. Bangun-bangun di rumah sakit, ya. Yuk lihat selalu dengan pandangan pasanganku ini adalah jalan bagiku untuk tambah mudah ke surganya Allah. Ya. Jika kebaikannya muncul dan kita syukuri itu, dapat pahala dari syukurnya. Bukan kalau berfirman la in syakartum la azidanakum. Kalau bersyukur nanti ditambah nikmatnya. Dan jika kekurangannya muncul, bahkan itu menyakiti satu sama lain, berarti itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Dan kita butuh digugurkan dosanya buat nyampe ke surga. Nah, kalau misalkan udah jadi apapun yang terjadi dengan pasangan kita, kalau nggak jadi pahala, jadi penggugur dosa, terus kita masih terus-menerus berusaha mencari yang lain, nyari yang lebih baik, yuk tanyakan pada diri sendiri. Mungkin sejauh ini bukan surga yang kita tuju, cuman pengen senang-senang di dunia. Bismillah. Ya, investasi lah. Kalau sekedar naruh anduk di kasur, ngambil baju nggak dirapihin lagi, buka laci nggak ditutup lagi, ya udah Bismillah. Ya, kurangnya lebihnya jadi kebaikan. Dan sampaikan kalau misalkan pasangan kita bertanya, manggilnya di sini apa kalau ke suami? Abang. Apa? Ayah gitu. Ayah ya. Ayah. Nyesel nggak sih menikahi aku? Pernah nanya gitu nggak ke suami? Pernah? Atau jangan-jangan ibu yang nyesel? Misal ya, jawabnya sederhana ya. Menyesalkah engkau menikahi? Jawab sederhana para laki-lakinya. Istriku, ketahuilah, yang mempersatukan kita bukan niat dan keinginan, kehendak dari Allah. Di mana sebelum aku menikahimu, aku memohon kepadanya, meningkatkan takwa kepadanya, maka Allah yang persatukan. Masalahnya satu, dia yang paling tahu wanita mana yang paling tepat untuk menggandeng tanganku ke surganya dari miliaran wanita. Dan Allah juga yang paling tahu, paling sayang, paling baik. Gak mungkin sengaja menjauhkan yang baik, gak mungkin sengaja mendekatkan yang buruk. Maka setelah aku memohon, meminta kepada Allah, lalu Allah sandingkan engkau denganku, maka ketahuilah, engkaulah dari miliaran wanita yang dipilih oleh Allah untuk paling tepat menggandeng tanganku ke surganya. Ya. Meskipun syahwat dan mataku berkata, di depan ada yang lebih muda, di kantor ada yang lebih bohai, dan dia juga tertarik kepada aku, enggak. Kalau memang yang lebih cantik di luar itu adalah yang paling tepat untuk aku ke surga, kenapa kamu yang jadi pasanganku di hadapanku saat ini? Sederhana. Aku tidak jadi dengan yang lain, bukan masalah aku mau tidak mau, bukan. Karena di hadapan yang maha baik dan maha tahu, engkau yang paling tepat menggandeng tanganku ke surganya Allah. Maka tidak ada penyesalan bagiku mencintaimu dan menikahimu. Ngomong kayak gitu ya, bisa nggak? Tergantung ya, kalau habis ditransfer baru bisa ya. Bismillah, nggak rugi, punten ya. Kok tapi dia selingkuh. Semenjak diselingkuhi, ibu jadi rajin tahajud, nggak pernah bolos majelis taklim, mulai berpakaian syar'i, mulai belajar Quran, bacaannya lancar, mulai hafal, bahkan mendakwahkan dan mengajarkannya. Bismillah, bisa jadi gara-gara diselingkuhi itu, surga ibu lebih terjamin daripada istri-istri lain yang suaminya setia. Meskipun yang suaminya udah setia, nggak perlu bertanya kepada suami, ayah kenapa nggak selingkuh? Nggak gitu konsepnya bos ya. Ya kan penggugur dosanya beda-beda masing-masing ya. Bismillah, tenang aja, bu, Insya Allah. Suka nggak dikasih uang 100 juta? Suka, tapi palsu. Maaf ya. Karena ini ujian bu, karena kadang kita suka tertarik dengan yang palsu-palsu. Masa sih kok? Contoh, ketemu teman-teman nih kayak gini, tiba-tiba ada yang berkata, ibu, kok setiap hari ibu tambah muda aja ya? Menurut ibu ucapan itu asli?
Tolong, mana yang dari dunia medis, tolong jelaskan gimana caranya tambah muda setiap hari. Tolong jelaskan. Nggak bisa. Tapi kita mudah percaya, bukan? Apalagi lagi sendirian di toilet sambil ngaca. Iya juga ya. Keriput tidak bisa berbohong. Mau dipakaikan solasiban, ingat, karena Allah tidak memandang itu semua. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling ya takwa ya, yang paling mulia. Tenang aja. Apalagi hati-hati, sekarang sering ada udang di balik bakwan. Agar silaturahmi tidak terputus. Tuh kan, menyebar ternyata di sini ya. Ganti. Agar silaturahmi tidak terputus, sedekah dulu 100. Nah, gitu ya. Lagian hati-hatilah Bu, pujian makhluk mah kadang standar. Bu, ibu kok awet muda sih? Usianya berapa sih Bu? Ih, kok bisa aja? Aku udah 42 tahu kok. 42? Masa sih? Kayak 41,5 loh Bu. Setengah tahun Bu. Ya elah Bu. Ya udahlah Bu ya. Udahlah, yang penting jadi amal soleh setiap hari. Yuk dikejar. Gak mau, aku sekarang udah sukses. Aku bisa ganti suami kapan saja. Nyari berondong yang lebih muda. Mau nyampe ke gimana lah. Udahlah, bapak-bapak gitu. Capek, gitu-gitu aja dunia. Orang tuh penasaran. Orang pengen kaya tuh alasannya cuma satu. Tahu tidak apa? Karena belum pernah kaya. Udah itu aja ya. Makanya ada istilah OKB gitu. Apa OKB? Ih, orang kaya blon. Sadar, orang yang udah kaya asli tahu. Tempe bacem yang nyaris basi atau daging import steak tenderloin wagyu satu porsi 1,5 juta. Dia tahu bedanya cuma 5 cm. Di sini doang. Lidah ya. Kalau dia cadel berarti 3 cm bedanya ya. Begitu ketelet gak ada bedanya mau kenyang makan tempe sama kenyang makan daging. Sama. Apa yang lebih sama? Keluarnya sama-sama bau. Dah. Ini makanan mahal banget kok. Oh iya nanti keluarnya wangi. Enggak ada. Tetap aja bau. Dah gitu ya. Sepatu ibu yang 50.000 sama yang 50 juta tetap parkir di depan, gak akan nginjek karpet. Dan dijamin sholatnya lebih susah khusyuk daripada yang gak pakai sendal bagus ya. Silakan kejar keutamaan saf paling depan, saf para malaikat. Saya di pintu aja. Sehingga kalau pas lagi ruku masih ada sami Allah gimana. Ya, tenang aja. Jam tangan 35.000 sampai jam tangan di Jakarta yang 5 miliar sama. Buat lihat waktu juga. Kalau mobil saya paham, mobil mahal memang larinya lebih cepat daripada murah. Kalau jam tangan coba jawab, memangnya jam tangan mahal muternya lebih cepat daripada yang murah? Enggak kan? Pak, jam tangan Bapak 5 miliar tuh apa kelebihannya Pak? 1 jamnya setara 5 menit kok. Rusak berarti jam Bapak ya. Ngapain masih dipakai? Dah sama aja. Dan yang paling sakit hati itu adalah orang-orang yang diuji oleh Allah. Udah beli barang mahal, orang tetap gak percaya kalau dia pakai barang mahal. Tuh paling kasihan. Ada kan orang kayak gitu? Ada. Wajahnya tuh kayak menuliskan KW gitu di jidatnya gitu ya. Kayak kurang pantas gitu. Ya. Sampai ada kawan demi mencegah hinaan orang, dia beli jam tangan mahal, takut dihina, bonnya setruk pembeliannya dikantongin kemana-mana. Capek beneran, insya Allah. Enggak, gitu-gitu aja. Udah mah akhirnya dipuji, ternyata muji pengen minjem duit, capek. Gimana cara kita bahagiain manusia seluruhnya? Nggak bisa. Ya, bukan berarti nggak boleh punya, enggak. Tapi kalau punyanya hanya untuk dipuji makhluk, capek beneran. Gitu-gitu aja. Yuk, secukupnya. Karena yang penting cukup, betul? Udah, ya. Maka semoga Allah limpahkan keberkahan pada majelis ini ya. Saya mau lanjutkan selanjutnya kepada bidadari saya tercinta. Apa sih, Blo? Silakan saya.
Alhamdulillah. Terima kasih sayang atas kesempatannya. Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Yunda doakan semoga yang dapat jawab salam dengan penuh semangat, semoga suaminya nggak kawin lagi, amin. Bapak-bapak yang jawab salam dengan semangat, mudah-mudahan istrinya insya Allah pulang-pulang jadi makin perhatian, gak bawel lagi, amin, insya Allah. Ya, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnahu ta'wil. Rabbana la tudhigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya Allah ya Rabbal. Masya Allah, tabarakallah. Seru ya Bu kalau kita bahas tentang cinta. Cie. Ibu-ibu sudah menikah berapa tahun? 5. Berarti hampir sama kita. Yunda sama Koko alhamdulillah sudah menikah kurang lebih 4 tahun. Jadi masih seumur jagung, masih so sweet good gitu kalau kata anak muda. Ada yang sudah di atas 5 tahun, angkat tangannya ibu-ibu, gak usah malu Bu. Ya. Jangan pura-pura amnesia udah bersuami ya Bu ya. Kadang-kadang ibu-ibu ini Pak kalau lihat Bu Dewi suka lupa, ibu udah menikah? Apakah saya sudah menikah? Ada yang sudah di atas 5, coba angkat tangannya ibu-ibu. Alhamdulillah. Di atas 10 tahun ada? Masya Allah. Di atas 15 tahun ada? Waduh.
Oh, kita kepengen bawa miniatur surga. Di Quran surat Ar-Rahman, ciri-ciri bidadari surga 2, khairatul hisan. Khair dia baik, hisan dia cantik jelita. Nah, yang pertama kebaikan akhlak itu sangat penting. Ya, kita bahas dulu yang pertama, Bu, kebaikan akhlak. Baik, nanti kita bahaslah yang dasar itu. Yang pertama kebaikan akhlak. Pak, ini bapak-bapak dulu ya. Halo Pak. Sekarang bapak-bapak kalau dipanggil istri, panggilannya apa? Pergi kau ambilkan 2 ke 1. Masih gitu nggak? Apakah ada panggilan mesra Pak dari istri sampai sekarang? Bapak polisi gimana? Saya jadi takut. Bapak polisi gimana? Istri panggilnya apa Pak? Abi, Masya Allah. Abi, Masya Allah. Mungkin Bapak yang meliputi istri panggil apa? Mas, my dream, Mas. Kalau Bapak yang sebelah kiri, istri panggilannya apa? Saya ayam deh, atau dipanggil ayam deh. Kalau Bapak MC Ustaz dipanggil istri apa ya? Abai. Tepuk tangannya boleh. Ini baru TOP BGT. Sesuai. Pas berarti Ustadz yang jadi moderatornya. Ustadz yang memoderatori, Ustadz yang mengamalkan miniatur surga. Abai ya? Ustadz? Abai. Abi saya. Ibu-ibu, sekarang pertanyaannya. Ibu-ibu manggil suaminya apa, Bu? Ayah. Sayang. Biasanya sayang itu untuk yang 1 tahun sampai 5 tahun. Ya. Ada yang lain, ibu-ibu? Apa? Ibu ini. Ibu saya. Kenapa Yuda tanya seperti ini? Akhlak itu lebih baik daripada keindahan paras. Mau dia cantik seperti apapun, kayak Kodelis, tubuhnya langsing kayak bihun, kalau dipandang adem kayak AC, tinggi, kurus, langsing seperti kipas angin. Tapi kalau tiap hari membuat kita marah, jengkel, kesal, tidak mau nurut kepada suami, apakah cinta itu akan tetap bermekaran di hati bapak-bapak? Berat jawab, karena habis ini diomelin sama istrinya, gitu. Ya, jadi yang pertama, akhlak kita kepada suami kita itu dulu yang harus kita perhatikan sebelum penampilan kita. Suami makin mencintai istrinya ketika istri benar-benar memperlakukan suaminya bak raja. Tahu raja, Bu? Kalau minum diambilkan airnya. Ada yang masih ngambilin minum suaminya? Alhamdulillah, Pak. Kata ibu-ibu masih diambilin Bapak polisi minumnya? Kadang-kadang. Ya, Bu, ini kalau kami belajar tentang parenting rumah tangga dengan guru-guru, sederhana kata guru, kalau kepengen kamu, walaupun kamu capek berdakwah, minimal pulang ke rumah kamu ambilin air minum, berikan langsung kepada suamimu, itu terdapat pahala di dalamnya. Memuliakan suami bekerja. Tidak hanya memanggil dengan nama yang terbaik, tapi juga memperlakukan suami kita dengan perlakuan yang baik. Jadi ini muhasabah untuk kita semuanya. Bahkan di dalam hadis riwayat At-Tirmizi, ibu-ibu ini buat ibu-ibu dulu ya. Halo ibu-ibu, masih ada? Jangan bergosip, ya. Saya doakan yang bergosip nanti sariawan. Yang bergosip suaminya kawin lagi. Astagfirullah. Sudah
fokus dulu ke sini. Kita pengen belajar bareng-bareng jadi bidadari khairatun hisan. Simak dulu pelan-pelan sedikit lagi, ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita kepengen mendapatkan ridho suami kita, Rasulullah Muhammad SAW memberikan satu perumpamaan di dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Ya, apa kata Rasul? Seandainya aku boleh memerintahkan seorang manusia untuk sujud kepada manusia lainnya, maka akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Seandainya diperbolehkan agama, tapi kita nggak boleh sujud kecuali hanya sujud kepada Allah. Itu hadis itu ibrahnya apa? Untuk menunjukkan betapa besar keutamaan ridho suami terhadap istri. Bu, mau masuk surga? Betul. Kata Rasulullah Muhammad SAW, kalau ibu-ibu pengen masuk surga, dari pintu yang mana saja silahkan ibu-ibu pilih. Syaratnya gampang sekali. Yang pertama, ibu melaksanakan sholat 5, berpuasa pada bulan, taat kepada. Yang keempat, menjaga kehormatan, memelihara kemaluan kita agar tidak melakukan kemaksiatan atau perzinahan. Gampang sekali, Bu. Poinnya adalah salah satunya taat kepada suami. Bahkan kata Rasul, kalau diperbolehkan sujud, kudu sujud kita sama suami kita. Jangan nanya ya Bu, tapi suami yang bagaimana dulu Teh Yunda? Nih kalau dengerin curhatan ibu-ibu kan gitu ya sayang. Tadi dia jadi suami. Iya, kalau ibu-ibu dikasih nasihat seperti itu suka bilangnya, ih Teh Yunda mah enak, suaminya kayak Kodenis. Kalau suami saya kayak Fir'aun Teh Yunda. Bohong, Bu, bohong. Ya, suami saya kejam Teh Yunda, suami saya nggak romantis, pokoknya kayak Fir'aun Teh Yunda. Bohong. Kenapa? Kalau suami ibu seperti Fir'aun, nama suami ibu yang dituliskan di dalam Al-Quran. Misalnya contohnya siapa? Jono gitu. Cuman kurang martabat ya Bu. Ya. Karena tidak ada yang melebihi kezoliman Fir'aun, maka ibu-ibu jangan samakan suami ibu seperti Fir'aun. Hati-hati kita ini Bu. Ya. Jadi yang pertama, jaga akhlak kita, berikan perlakuan terbaik untuk suami kita. Yang kedua, sekarang hadisnya untuk bapak-bapak. Tenang Bu, saya bela Bu, jangan tegang banget. Ini Teh Yunda nggak pro ibu-ibu banget nih, dari tadi kami terus yang dipojokin. Tenang, hadisnya balance, hadisnya adil. Hadis riwayat At-Tirmizi tadi buat ibu-ibu supaya nurut sama suami, supaya taat sama suami. Sekarang gantian buat bapak-bapak. Bapak-bapak pun pasti sudah lebih paham. Kata Rasulullah Muhammad SAW yang maknanya, kalau kita pengen lihat siapa yang paling baik akhlaknya di antara kamu, coba lihat bagaimana akhlaknya terhadap istri dan keluarganya. Hati-hati. Kalau kita pengen lihat ini Kodenis serius orang baik atau enggak, dilihat dari siapa Bu? Tanya istrinya, tanya Teh Yunda, tanya Yunda bagaimana Kodenis ini. Kalau istrinya bilang Masya Allah, Kodenis ini nggak pernah marah Bu, selalu sabar Bu, selalu maafkan Bu, insya Allah dia termasuk yang dibilang Rasul, termasuk kepada orang yang akhlaknya baik. Jangan kita lihat, oh di kantor dia dipuji-puji, ya. Di kantor dia dianggap sering traktir temen, tapi ke keluarga dia pelit, kagak pernah ngajak makan malam keluarganya. Hati-hati. Kesempurnaan akhlak seorang laki-laki itu dilihat bagaimana dia memuliakan istri dan anak-anaknya, keluarga Bu. Ya. Miniatur surga ada dalam keluarga kita. Kesuksesan negara ini ada dari keluarga kita. Kalau keluarga kita berantakan,
hakul yakin di kantor berantakan. Bu, ibu kalau misalnya di rumah lagi berantem sama suami, kira-kira di kantor bagaimana moodnya? Buruk pasti. Semua kena semprot, bawahan kena semprot, anak-anak murid kena semprot, betul? Bahkan anak sendiri pun kena semprot, ya kan Bu? Bapak-bapak pun sama. Kalau bapak-bapak ini sedang berantem dengan istrinya, lalu pertengkaran itu dibawa ke dalam kantornya, aku yakin kerjaannya nggak akan selesai, nggak akan beres. Pikirannya ada di dalam rumahnya. Maka hati-hati, kita saling bahu-membahu. Dengan hadis riwayat At-Tirmizi ini menyadarkan kita, ibu-ibu sekalian, yang istri tunduk patuh kepada suami, yang suami tetap memuliakan istri. Dengan begitu kita saling memuliakan, kita saling membahagiakan. Itulah nanti ujungnya sakinah, mawaddah, warahmah. Pernikahan itu adalah perjuangan berdua, bukan cuman sendiri. Betul ibu-ibu? Betul? Makanya coba kita lihat, apakah kita hidup bersama atau tinggal bersama? Angkat tangan yang sudah menikah, ibu-ibu. Ya, sekarang lihat ya Bu, ini perbedaan orang yang hidup bersama dengan orang yang tinggal bersama. Yang pertama kita lihat, kalau hidup bersama, dia makan di meja yang sama, saling berbicara, matanya saling menatap, saling suap-suapan makanan, tanya, enak sayang, enak bidadariku, kan gitu. Ya, itu orang kalau hidup bersama. Kita lihat, kalau orang tinggal bersama, makan di meja yang sama, tapi saling main HP di antara satu dengan yang lain. Yang satu pengen ngajak ngobrol, yang satu sibuk dengan HP-nya. Kagak tahu dia sedang chattingan, mungkin dengan orang lain. Itu orang yang tinggal bersama, tidak saling bicara, tidak saling bercengkrama, tidak saling berkomunikasi. Pernikahan awet selain karena iman dan takwa, juga karena komunikasi yang baik antara kita dengan pasangan. Kalau pernikahan sudah tidak saling bicara, maka hati-hati Bu, ada yang harus diperbaiki. Karena kata Ustadz Salim Afila, kadang-kadang berbicara yang tidak penting dengan pasangan, bercanda yang tidak penting dengan pasangan, itu penting. Saya ulang ya Bu, kadang-kadang berbicara yang tidak penting dengan pasangan itu penting. Insya Allah, biar pada bangun semuanya. Contohnya misal, sayang lucu ya, Masya Allah kucingnya gitu, iya ya lucu banget gitu. Itu kan kadang-kadang tidak penting. Tapi kalau kata Ustadz Salim Afila, justru itu penting. Coba kita bilang, sayang lucu ya, Masya Allah kucingnya. Terus dia, biasa aja kali. Gimana ibu-ibu? Bete, marah, langsung tidur di luar si bapak, ya kan? Makanya berbicara yang tidak penting dengan pasangan justru itu penting kalau kata Ustadz Salim Afila. Itulah yang membedakan kita hidup bersama atau tinggal bersama. Bagaimana kalau sekarang aku tinggal bersama, bukan hidup bersama Teh Yunda? Sekali lagi, pernikahan adalah sesuatu yang diperjuangkan bersama. Bukan hanya istri yang berjuang, tapi suami juga harus berjuang. Bukan hanya suami yang perhatian, tapi istri juga harus perhatian. Karena kita dengan pasangan itu selayaknya pakaian. Bu, apa fungsinya pakaian? Yang pertama, menutupi. Yang kedua, fungsi pakaian memperindah. Ya, jadi tugas kita dengan pasangan menutupi kekurangan satu sama lain. Pasti kita nggak sempurna, pasangan kita juga tidak sempurna. Tugas kita menutupi kekurangannya, tugas dia juga menutupi kekurangan kita. Kalau mertua kita tanya,
bagaimana suamimu? Emak kita nanya, bagaimana suamimu? Baikkah kepadamu? Walaupun mungkin kurang perhatian, kita tutupi aibnya. Masya Allah, alhamdulillah mak, dia telah perlakukan saya dengan baik. Dia telah menjadi suami yang baik. Kita tutupi kekurangan suami selama dia tidak menyiksa fisik kita atau KDRT, selama dia tidak menyuruh kita untuk musyrik, menduakan Allah. Selama itu kita harus taat kepada suami kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tadi yang pertama, kebaikan akhlak lebih utama daripada kebaikan paras. Baik, kita lihat khairatun hisan, cantik jelita. Sekarang yang kedua, kita kepengen bawa miniatur surga, berarti penduduknya harus jadi penduduk surga. Bapak-bapak karakternya seperti lelaki di dalam surga. Ibu-ibu karakternya seperti bidadari di dalam surga. Maka untuk menjadi perempuan yang cantik, kudu punya apa bu? Kudu punya modal bu. Cantik butuh modal nggak bu? Tuh, ini saya bela nih bu. Skincare mahal nggak bu? Berarti bapak-bapak sisihkan sebagian rezekinya, bantulah ibu-ibu ini agar bisa tampil cantik di hadapan khusus untuk bapak-bapak. Ya, karena cantik butuh modal bos kan gitu. Skincare juga udah pada mahal ya bu ya. Ya. Maka ibu-ibu hati-hati, karena kita kepengen bawa miniatur surga, ketentraman itu di dalam rumah-rumah kita. Yuk benahi diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11-nya. Apa kata Allah? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang merubah keadaan dirinya. Bu, rumah tangga kita sudah kacau. Kalau kita mau berikhtiar merubah keadaannya, insya Allah kun fayakun. Betapa banyak pasangan yang sudah hampir bercerai memutuskan untuk rujuk kembali. Kenapa? Karena dua-duanya mau berubah, dua-duanya mau belajar, dua-duanya mau memperbaiki diri dan melakukan yang terbaik. Betapa banyak seorang pasangan yang sudah berada di depan pengadilan tapi akhirnya memilih untuk memperbaiki pernikahan. Kenapa? Istri, suami berjanji, aku akan memperbaiki diri. Aku akan berusaha lebih baik lagi. Kita bareng-bareng ya sayang, kita pertahankan rumah tangga ini sampai ke dalam surga. Betul bu? Iya. Ayo, apa yang disukai suami kita? Suami kita suka kalau kita pakai baju merah misalnya. Pakai jangan bu? Pakai. Tapi kan saya nggak suka baju merah Teh Yunda. Demi ridho suami kita. Bu, bayangkan bu, ketika kita sedang sakaratul maut, kemudian suami kita mengatakan, aku ridho kepadamu wahai istriku. Bu, istri ridho daripada suaminya, di mana tempatnya bu? Insya Allah ke surganya Allah. Kalau kepengen masuk surga bagi para wanita gampang sekali. Taat kepada Allah, taat kepada suaminya, tetap taat kepada orang tuanya, dan tetap melaksanakan sholat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan. Itulah syarat agar kita bisa memilih pintu surga dari pintu yang mana saja. Jadi kalau mulai sekarang tanya sama suami kita, sayang, iya, senengnya apa? Kalau makanan senengnya apa? Coba tanya. Oh, senengnya Indomie. Bikin Indomie Senin sampai Ahad kan gitu, ya. Sayang, coba tanya bu, ya. Senengnya aku pakai baju warna apa? Kata suaminya, aku seneng kalau kamu pakai gamis. Pakai bu, insya Allah bismillah. Sayang, senengnya kerudungnya bagaimana? Kok Denny selalu bilang,
Sayang, Buya itu lebih senang kalau Muya pakai kerudung segi 4. Ini saya pakai kerudung segi 4, Bu. Cie. Menyenangkan suami itu termasuk cara kita menggapai ridho Allah. Bu, perempuan ini nggak neko-neko kok. Yang pengen nikah nggak neko-neko, cukup kita taat kepada Allah, jalankan kewajiban kita kepada Allah, dan kita taat serta menyenangkan suami kita. Insya Allah terbuka jalan tol untuk ibu-ibu semua. Tanya, senangkan suami kita, layani dia seperti raja. Bahkan kata Rasulullah Muhammad SAW, ketika suami kita meminta jatah, mohon maaf, minta jatah bukan duit ya Bu, mungkin jatah biologis. Meskipun ibu-ibu sedang berada di dapur, sedang masak nasi goreng, apapun itu, apa kata Rasul? Tinggalkan. Bagaimana kalau sedang berada di atas kuda? Tinggalkan, layani suamimu. Karena besar sekali keutamaan untuk melayani suami. Ya, mudah tidak Bu? Insya Allah sebenarnya perkaranya mudah, hanya yang membuat sulit karena ego kita. Kok enak banget ya Yunda, apa-apa suami, kapan dia juga perhatian ke aku? Bu, halo Bu, serius pengen masuk surga? Iya, muliakan suami kita, ya. Coba ibu-ibu buka Quran surat Ar-Rum ayat 21. Ada yang hafal? Yuk, biar semangat yang hafal Quran surat Ar-Rum ayat 21 maju ke depan. Boleh foto duluan sama Ko Denis. Mau? Tentunya bersama dengan saya juga, Bu. Bukan berdua, bertiga sama saya. Aduh, kalau bertiga siapa setannya ya, Bu? Bercanda. Ada yang hafal? Boleh sini maju. Yang laki-laki boleh, ibu-ibu boleh, adik-adik kita yang perempuan boleh. Yang hafal boleh maju ke depan. Ada yang bisa? Ayo sini, maju. Ya, sini, maju ke depan sini. Saya kasih keistimewaan bagi penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran selalu saya sampaikan tidak bosan-bosan, hidupnya pasti selalu diutamakan oleh Allah, pasti selalu dibukakan jalan oleh Allah dan dimuliakan Allah. Sini, mana adik kita tadi yang hafal? Sini Bu. Ya, bismillah. Masya Allah. Ya, Masya Allah, tabarakallah. HP-nya bawa Bu. Nanti difotokan saja. Ya, boleh sini Bu. Sini samping Bu. Sini. Ya, baik. Bismillah, kita dengarkan Quran surat Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu, sesuai janji Yunda, boleh ada yang bisa memfotokan kami, mendokumentasikan, mungkin sahabat Ibu, itu di belakang HP-nya si Ibu ya, minta tolong. Ya, Ibu mau foto di sini? Saya kasih kuis lagi, mau? Kuisnya tentang Al-Quran apa tentang drama Korea? Baik, yuk bismillah. Ya, duduk. Satu, dua. Oke.
Jazakillahu khairan Ibu, Masya Allah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, alhamdulillah. Makasih ya Bu. Baik, barang-barang kita baca Bu. Boleh. 1, 2, 3. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Apa kata Allah? Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah yang pertama, Dia menciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri. Bu, coba kita bercermin. Kalau kita bercermin, wajah siapa yang kelihatan? Jawab ibu-ibu. Wajah siapa? Jadi kalau suami kita pemarah, mungkin karena kita belum jadi istri yang sabar. Kalau suami kita, mohon maaf, mungkin kurang setia, mungkin kita kurang perhatian, mungkin servisnya pun kurang, ya. Balikkan saja ke diri kita. Jangan sibuk mencari kambing hitam, ke diri kita saja. Banyakin tobat, banyakin PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Insya Allah mudah bagi Allah membolak-balikan hati pasangan kita. Jadi Allah menciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri. Itu yang pertama Bu. Diingat-ingat agar kita sibuk memperbaiki diri kita sehingga Allah mudahkan pasangan kita pun jadi baik. Yang kedua, agar kamu cenderung kepada pasanganmu. Bu, kita dulu pertama kali menerima pasangan kita karena ada kecenderungan tidak? Betul? Ada kecenderungan tidak? Misal, kayaknya dia tipe aku banget deh, ya kan? Putih, ganteng, itu kecenderungan bukan Bu? Iya. Sampai sekarang kecenderungan itu masih ada tidak? Kalau sudah tidak ada, coba perbaiki lagi hubungannya. Karena kata Allah, untuk terwujud nanti sakinah, mawaddah, warahmah, pasangan itu saling cenderung, bukan saling menjauh. Kalau Pak Denis tidak ada, saya merindukannya. Kalau Pak Denis belum pulang, saya tak bisa tidur. Itu cenderung Bu. Kayak Pak Denis ketika makan tadi, saya berjauhan dengan beliau cari-cari mana istriku, itu disebut cenderung. Kalau sekarang ibu lagi makan bakso, bodoh amat, kagak ada suami, makan saja. Atau suaminya belum datang, masih parkirin mobil, ibunya sudah kelaparan, suami datang, bakso ibu sudah habis. Berarti tidak ada kecenderungan. Sementara kata Allah, yang termasuk tanda-tanda kebesaranku, yang pertama diciptakan dari jenismu sendiri, yang kedua dibuat rasa saling cenderung satu sama lain. Yang ketiga, agar kamu merasa tentram. Apa Bu? Tentram, nyaman, tenang. Coba jawab secara serempak, di dekat suami nyaman atau tidak Bu? Di ketiak suami nyaman atau tidak Bu? Alhamdulillah Pak, berarti cintanya masih bersemi. Bapak-bapak
surga ada di dalam rumah kita. Yang terakhir, agar terwujud rasa kasih dan sayang. Jadi pernikahan harus ada cinta di dalamnya. Dan cinta itu bukan sesuatu yang bisa tumbuh sehari dua hari, tapi harus dirawat, ditumbuhkan, disuburkan. Bahkan kata para ulama seperti ini, bukan petir dan geledek yang menyuburkan tanaman, melainkan air hujan dengan ketuduhannya, itulah yang menyuburkan tanaman. Maksudnya seperti apa? Wahai bapak-bapak, kalau pengen nasihati ibu-ibu, bukan dengan bahasa yang keras, lagi suara yang menggelegar, intonasi yang di atas rata-rata, bukan. Karena bukan petir dan geledek yang menyuburkan tanaman, tapi air hujan dengan keteduhannya, dengan kasih sayang dan cinta, itulah yang membuat ibu-ibu insya Allah mau nurut kepada bapak-bapak. Ibu-ibu pun seperti itu. Bahagia yang aku pikirkan, apakah Rasulullah bahagia menikah dengan aku? Masya Allah. Bisa nggak kita kayak gitu? Udah kagak usah peduliin suami kita mau bagaimana. Fokus saya bahagiakan dia. Dia bahagia, saya bahagia. Itu tingkatan tertinggi dari pernikahan. Itulah yang disebut dengan warahmah. Itu sudah tingkatan tertinggi. Sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau kata Ustaz Salim Afilah, warahmah itu adalah seperti lagu. Hanya memberi. Badai sang surya menyinari dunia. Ya bercanda ya. Warahmah itu tingkatannya seperti itu. Hanya memberi, tak harap kembali. Dia bahagia, aku bahagia. Dia senang, aku ikut senang. Walaupun ada mungkin perasaan di hati kita, kok nggak gantian ya, kok saya terus tidak. Warahmah itu adalah ketika aku melihat dia bahagia, itulah kebahagiaan dalam hidupku. Masya Allah. Itulah Sayyidah Khadijah, wanita teragung, wanita yang paling dicintai manusia termulia di muka bumi. Sayyidah Khadijah memiliki sifat wafa. Apa bu? Wafa. Habisan. Kalau ada harta yang dimiliki Sayyidah Khadijah, itulah dia berikan untuk suaminya. Kalau ada cinta yang bisa diberikan untuk Sayyidah Khadijah, cinta itulah dia berikan seluruhnya untuk suaminya. Kalau ada perhatian, kasih sayang, dedikasi, itulah dia Sayyidah Khadijah berikan kepada suaminya. Bahkan ketika Sayyidah Khadijah hendak wafat dan kepengen sorban yang sering dipanggil Rasul ketika menerima wahyu, Sayyidah Khadijah ingin sekali meminta kepada Rasul, tapi malu. Sayyidah Khadijah berkata kepada Sayyidah Fatimah, wahai Fatimah anakku, tolong kau mintakan sorban yang sering dipakai ayahmu ketika menerima wahyu. Kenapa enggak minta sendiri, wahai ibunda? Pasti kalau minta pasti dikasih Rasul. Apa kata Sayyidah Khadijah? Aku malu. Aku malu memintanya. Betapa dia sangat mengagumkan suaminya. Betapa dia sangat memuliakan suaminya. Untuk minta sorban saja malu. Lagi kita minta rumah, minta mobil, minta tanah, agak malu. Itulah yang membedakan kita dengan pemimpin bidadari surga, Sayyidah Khadijah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan ini menginspirasi dan bisa kita amalkan, kita jadi wanita yang lebih baik lagi, bapak-bapak jadi suami yang lebih memuliakan istri dan anak-anaknya di rumah, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وشفيع مولانا محمد
Kami mohon maaf sekali